Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 15 Makassar ingin mempresentasikan materi tentang petunjuk evolusi dan mekanisme evolusi. Kelompok pertama, teori kreasionisme dan katatropisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tentang materi petunjuk evolusi dan mekanisme evolusi. Teori kreasionisme. Teori kreasionisme merupakan teori tentang penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus lengkap. Kemudian selesai dan tidak ada lagi evolusi ataupun perubahan. Paham ini dianut berdasarkan pada keyakinan agama, juga berdasarkan keterangan Aristoteles. Teori kreasionisme dianggap tidak valid karena kenyataannya banyak spesies yang hidupnya tidak sekaligus pada satu zaman. Misalnya, pada hidup dinosaurus tidak bersamaan dengan masa hidup manusia. Teori katatropisme. Teori katatropisme merupakan paham tentang keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum, dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh adanya bencana alam. Teori ini diperkenalkan oleh George Cuvier pada tahun 1769 sampai dengan tahun 1832. Alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Karena itu, ia berpikir bahwa setiap sedimen mewakili tiap masa ataupun waktu evolusi. Tiap sedimen yang mengandung jenis-jenis organisme yang berbeda tersebut mewakili zaman di mana organisme hidup dan mati karena bencana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua, teori gradualisme dan uniformitarianisme. Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kami dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 15 Makassar akan menjelaskan materi tentang teori gradualisme dan teori uniformitarianisme. Teori gradualisme dikemukakan oleh ahli geologi Skotlandia bernama James Hutton 1726 sampai 1797. Paham tersebut menyatakan bahwa perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tetapi pasti. Menurut Darwin, evolusi dimungkinkan akibat rentetan proses yang memerlukan waktu lama dan bertahap. Teori evolusi Darwin dirangkum dalam bukunya On the Origin of Species pada 1859. Teori ini berpendapat bahwa organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui perwarisan ciri fisik atau perilaku. Menurut Darwin, landasannya adalah keberadaan variasi di ciri-ciri atau karakter tersebut. 23 November 2021. Teori pra-Darwin, teori uniformitarianisme dinyatakan oleh Charles Lyell pada tahun 1797 sampai 1875. Paham ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Misalnya, terbentuknya gunung selalu diimbangi dengan erosi gunung. Teori uniformitarianisme memang menjelaskan kejadian evolusi geologis, tetapi dapat menjelaskan kejadian terbentuknya spesies. Kelompok ketiga, teori evolusi Jean Lamarck. Teori evolusi menurut Lamarck. Beliau adalah Jean-Baptiste de Monod de Lamarck. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1744 dan wafat pada 18 Desember 1829. Beliau juga seorang naturalis dari Prancis melalui bukunya yang berjudul Philosophie zoologique, yang isinya mengenai teorinya sendiri. Lamarck percaya bahwa organisme mikroskopis muncul secara spontan dari bahan-bahan tidak hidup, yang kemudian berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Berdasarkan bukunya Philosophie zoologique, Lamarck mengemukakan pendapat di antaranya, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri atau sifat yang diwariskan,
prinsip ius dan disus, ciri atau sifat yang didapat yang terbentuk oleh lingkungan selama makhluk hidup tersebut hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah leher pendek memakan daun-daunan di pohon, bahkan pengapakan rumput. Dari evolusi jerapah yang dipaparkan oleh Lamarck terlihat bahwa mekanisme ius dan disius berlaku, yaitu digunakannya leher jerapah sehingga yang awalnya pendek berkembang menjadi panjang. Dan last kelompok, teori evolusi Charles Darwin. Teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 dengan nama lengkap yaitu Charles Robert Darwin. Beliau lahir tanah Inggris atau lebih tepatnya di wilayah Shrewsbury dan lahir dari keturunan keluarga yang berkecukupan. Keterkaitan Darwin terhadap makhluk hidup ternyata turun langsung dari keluarganya. Ayah Darwin yang bernama R.W. Darwin adalah seorang dokter dan kakeknya Darwin yang bernama Erasmus Darwin adalah seorang yang ahli di dalam bidang botani. Akan tetapi, semua keinginan itu belum bisa terwujud karena Darwin untuk melihat darah belum memiliki keberanian, bahkan bisa muntah. Darwin ketika berusia 16 tahun memilih untuk melanjutkan studinya di Universitas Edinburgh. Darwin lulus dari Christ's College pada tahun 1831 dan ia lulus sebagai sarjana seni. Setelah lulus dari Christ's College, Darwin diajak oleh mentornya yang merupakan seorang profesor, John Stephen Henslow, dan ia adalah seorang profesor botani sekaligus mentor Darwin di Christ's College. Darwin direkomendasikan oleh mentornya sebagai seorang naturalis untuk ikut ke dalam pelayanan HMS Beagle. Teori seleksi alam. Darwin menemukan teori ini ketika ia sedang melakukan pelayaran dengan kapal dari Inggris, HMS Beagle. Pelayaran itu dilakukan pada tahun 1831 dengan tujuan untuk melakukan pengamatan terhadap hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dari pengamatan yang telah Darwin lakukan, ternyata ia memiliki sebuah keraguan pada penelitian sebelumnya, yang mengatakan bahwa setiap makhluk hidup tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Menurut Darwin, setiap makhluk akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Pada spesies mockingbird, spesies baru yang ada pada mockingbird dapat dilihat pada paruh burungnya. Paruh mockingbird akan berbeda yang disesuaikan dengan spesialis dari burung tersebut dan disesuaikan dengan tempat tinggal atau habitat dari mockingbird. Teori evolusi manusia. Darwin dalam membuat teori evolusi manusia ini memadukan 3 teori sekaligus. Pertama, spesies, kedua, adaptasi, dan ketiga, evolusi. Dalam teori manusia, Darwin mengatakan bahwa perkembangan makhluk hidup ini sudah mengalami atau melewati proses yang sangat panjang, sehingga sudah banyak peristiwa yang dilewati demi mempertahankan hidup dari manusia itu sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa perkembangan atau evolusi makhluk hidup itu berasal dari sebuah proses pembelahan dari makhluk hidup bersel satu dan menjadi seperti manusia yang sering kita lihat sekarang. Makhluk hidup yang mengalami perkembangan harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau agar mampu bertahan hidup. Hal seperti itu dapat dikatakan sebagai cara makhluk untuk mendapatkan dengan lingkungannya bisa dikatakan survive. Makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan alam, maka manusia tersebut bisa mengalami kematian atau bahkan kepunahan. Akan tetapi, Darwin mengatakan bahwa dengan kematian para makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi, maka akan menghasilkan suatu perubahan. Pokok-pokok teori Darwin. Pengalaman Darwin di Kepulauan Galapagos memunculkan ide tentang evolusi yang pokok pikirannya adalah yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa silam. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Dua pokok pikiran atau teori utama Darwin merupakan hasil pengalaman dan pengamatan. Yang pertama, setiap spesies mempunyai potensial fertilisasi yang besar sehingga ukuran populasinya akan meningkat secara eksponensial bila setiap individu yang dilahirkan berhasil melakukan percobaan. Yang kedua, ukuran populasi cenderung menjadi stabil kecuali fluktuasi musiman. Yang ketiga, sumber daya alam terbatas. Yang keempat, individu populasi sangat bervariasi dalam hal-hal ciri tubuh, namun tidak ada dua individu yang benar-benar sama. Kebanyakan variasi diwariskan pada keturunannya. Setiap makhluk hidup yang menjalani kehidupan di bumi ini pasti akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Teori evolusi Darwin dikenal dengan teori seleksi alam.
Teori seleksi alam mengandung dua pahaman, yaitu spesies sekarang berasal dari spesies dahulu ya, dan terbentuknya spesies karena seleksi alam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori evolusi dari Charles Darwin. Terima kasih. Dah. Dan itulah tadi presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.